Sampun 5705. Saya ulang deh, 67575705. Bu, saya kena penipuan di bandara. Yang kedua apa lagi modusnya? Mau berangkat ke Indonesia. Ada yang pernah overweight? Ya. Ketika overweight ada yang nawarin, udah. Halo? Gini, kalau saya tanya halo, jawabnya hai ya. Kalau saya tanya halo, hai, gitu kan? Oke, halo. Sip. Jadi yang pertama tadi apa? Kalau mau berangkat. Yang kedua, kalau ada yang mau pulang overweight, nanti ada yang nawarin lagi. Sudah, daripada kena overweight, bagasi saya bawakan ketemu di Bandara Indonesia. Ada yang pernah begitu? Ada. Dibawa kopernya nggak balik. Betul? Kalau ada yang seperti itu, informasi ke saya. Foto wajahnya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Terus lanjut apa lagi? Kapan teman-teman bisa berpotensi kena penipuan? Kalau lagi BU, apa BU? Uang. Gimana sih cara uang itu? Kadang pertama ada yang nawari. Ini yang teman-teman nanti di sini. Yang pertama apa? Ada yang nawari. Boleh nggak pinjam rekening banknya? Boleh nggak? Is it okay to lend your bank account? No. So first, do not sell, do not lend, do not rent. Jadi jangan sewakan, jangan meminjamkan, jangan memperjualbelikan rekening bank. Loh, kenapa Bu? Kan lumayan, saya dapat $500. Ada yang pernah begitu? Kenapa nggak boleh? Tindak pidana pencucian uang, money laundering, betul. Jadi nanti hati-hati, kadang itu dipinjem datanya, dipinjem akun bank kita, kemudian tahu-tahu diisi $700.000. Loh Bu, saya kan nggak tahu apa-apa Bu, masa kena salah? Tetap kena, karena sampean sudah meminjamkan, jadi kaki tangan. Paham ya? Oke, berarti yang pertama nggak boleh. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya nih, paling gampang, kapan Bu? Ini kan nggak mungkin, berarti kalau misalnya saya nggak ketemu nggak mungkin. Yang kedua, hati-hati kalau ada teman misalnya, Mbak, jenengan namanya siapa? Mbak Monik. Oke, Mbak Monik, HP saya lowbat Mbak, saya pinjam HP-nya boleh? Biasanya dikasih nggak? Kalau copek pasti ngasih toh? Ngasih, ngobrol pertama kenal, ngobrol kemudian makan bareng di McD ya toh? Ternyata HP sampai dihidup-hidup buat download rekening bank online, masukkan data sampean. Habis itu kalau sudah langsung di install. Tapi kan sudah punya nomornya. Namanya siapa? Namanya sampean, Mbak Monik tadi. Kalau ada transaksi di situ yang kena siapa? Paham ya? Jadi kepada siapapun hati-hati kalau minjamkan HP. I told them to really careful if there's none. Paham ya? Nah, terus lanjut apa lagi Bu? Kalau BU ada lagi. Ada yang nawari investasi. Beli ini $22.000. Nanti setiap bulan dapat $200.000. Pernah dengar? Nah, satu bulan pertama oke, dapat $200.000. Bulan berikutnya dapat nggak? Kenapa nggak dapat? Ternyata gembel-gembelnya kamu bisa dapat kalau kamu dapat orang lain lagi, betul? Harus hati. Duitnya yang tadi pertama untuk beli balik nggak? Jadi hati-hati ya, investasi online. Selain itu apa lagi? Pinjam Hongkong ID itu juga hati-hati. Kadang ketemu tahu-tahu Mbak sampai ayo difoto di jalan, hati-hati. Itu bisa dipakai datanya. Oke? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, penipuan itu kapan sih? Ketika misalnya lihat Facebook, saya pengen beli karpet nih, kemudian kenal di Facebook, atau misalnya pengen beli motor, sering kan? Teman-teman harus lihat dulu. Pertama yang dilihat apa? Reviewnya.
Review ada nggak? Oh ternyata pengikutnya hanya 5 orang. Oh berarti itu hanya akun palsu, penipuan. Karena nanti udah bayar, barangnya datang nggak? Enggak. Yang kedua, kalau nggak bisa dipercaya nggak usah. Hati-hati, beli itu di tempat yang terpercaya. Misalnya Songo titik-titik, toko titik-titik itu, yang sudah pasti. Jadi kalau di Facebook sampai kan nggak kenal siapa-siapa kan di situ. Iya, harus hati-hati. Apalagi itu yang pertama terkait semuanya penipuan online. Atau tahu-tahu telepon pura-pura jadi saudara minta uang, betul? Nah, terus, ini biar nggak lupa juga karena terkait uang. Teman-teman harus pinter ngatur keuangan. Saya tanya, kalau pinjam di bank di Indonesia 20 juta aja, susah nggak dapetnya? Kalau ada saudara pinjam 20 juta dikasih nggak? Gampang gitu. Tapi baliknya gampang nggak? Baliknya ada penipuan ya. Hati ya kan? Nah, jadi teman-teman gimana caranya, Bu? Saya nyarinya susah, baliknya susah. Padahal kalau dia pinjamkan kan gampang. Jadi caranya gini teman-teman. Di sini jenengan kan sudah kerja keras nih. Kalau ada yang mau pinjamnya seikhlasnya aja. Pinjam 20 juta. Nah, punten sangat bilang. Ya nanti minggu depan tak balikin tenang aja. Misalnya gitu deh. Nah, kalau dibalikin ya sudah saya ada 500.000. Pakai ini dulu nggak apa-apa, anggap itu ikhlas kan. 500.000 Indonesia loh ya, bukan uang dolar. 500.000. Kalau ada balik syukur nggak usah. Daripada itu loh. Yang kedua caranya adalah, ayo ini bisa pinjam langsung ke bank, arahkan dia ke bank. Oke? Nah, terus teman-teman juga di sini kan punya keluarga, betul? Ini sekalian aja pengelolaan keuangan, biar nggak salah. Pengelolaan keuangan itu misalnya 1 bulan dapat 10 juta. Berarti yang dikirim berapa? 10 juta. Oh, harus dibagi. Dibagi itu apa? Sepertiga untuk kebutuhan, sepertiga dikirim, sepertiganya untuk ditabung. Jadi pulang harus, terus jangan bilang kayak misalnya saya punya tabungan sekian, nanti yang di rumah ngira kita banyak duitnya. Bawa, itu bangganya jenengan. Kalau mau ngirim misalnya 10 juta, 3 juta untuk rumah oke, atau 5 juta untuk rumah oke, 5 juta untuk jenengan di sini. Simpen di sini. Jenengan kan nggak mau selamanya di sini dong. Pakai target, oke 10 juta berarti 1 bulan misalnya 4 juta aja. 4 juta 1 tahun 48 juta, kalau 10 tahun 480 juta. Itu harus paksa begitu. Sebentar, saya tanya. Teorinya gampang ya. Nah, tapi intinya adalah setiap bulan harus ada dana darurat. Jangan sampai misalnya nanti di rumah butuh lagi, ini ada butuh operasi dikasihkan semua. Jaga dulu. Pakai BPJS. Ini teman-teman sudah punya BPJS semua? Nanti bisa tanya kepada BPJS nih, saya bukan bagiannya. Nanti salah. Itu yang terkait keuangan harus disimpan. Jangan sampai pulang mohon maaf nggak punya uang. Jenengan harus menikmati hasil jenengan sendiri. Atau jangan sampai duit 10 juta dititipkan ke mohon maaf suami, ke ibu 10 juta. Nanti hilang. Harus hati. Saya bukan nggak bilang nggak percaya nggak, tapi harus hati. Antisipasi, simpen ke tabungan jenengan sendiri. Deposito kan kalau perlu. Bisa paham ya? Oke, balik lagi tadi kejahatan. Kejahatan yang kedua itu kalau ketemu ada cogan. Apa cogan? Langsung cokin, ya kan? Cogan, cowok ganteng. Cowok ganteng itu banyak. Saya tanya, yang saya ya, dengan wanita, saya wanita. Kita saling melindungi, oke. Cowok, boleh nggak kita misalnya pacaran sama cowok Hongkong? Loh, kenapa? Nah, misal yang punya, yang punya suami nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya yang perempuan, misalnya mau jarak jauh, kenalan dulu. Tapi hati-hati nggak. Ini kepada siapapun saya bilang begini, bukan hanya jenengan, karena sama-sama wanita. Jangan sampai pacaran kemudian harus hati-hati. Apa ada bu kayak gitu? Banyak yang dibawa pulang akhirnya ke rumah, ke Indonesia juga banyak. Itu hati-hati pertama ya. Yang kedua,
Kalau cowok sama cowok cewek, saya ini ngomong ke siapa saja. Kenapa? Bukan hanya yang berjilbab, yang nggak berjilbab, semuanya saya pasti cerita begini. Jadi kepada siapapun, semakin malam kalau telepon itu biasanya semakin panas, ya kan? Betul. Sekali lagi, jenengan wanita, saya wanita, kita saling beli. Karena ini kejadian banyak. Loh Bu, itu kan hak saya Bu. Kalau misalnya suami saya sendiri, atau misalnya Bu ini pacar saya sendiri, itu kan hak saya. Boleh nggak? Kadang kalau misalnya cowok kan tambah malam, mohon maaf deh, nyun sewu nggih. Tambah malam, dek buka sidik dong dek. Betul nggak? Ini saya cerita begini karena sehari-hari ketemu. Kalau sudah seperti itu, terus tenang aja. Awalnya buka atas, buka bawah, buka semuanya. Ini harus hati-hati. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan bilang, tenang aja dek, nggak akan saya rekam. Tapi yakinlah itu pasti direkam. Loh, bukan bebas mau direkam. Toh pacar sendiri, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Disalahgunakan. Satu untuk pemerasan, yang kedua nggak boleh putus, betul? Nah, pemerasan 1 bulan dimintain 6.000 $, gaji 4.000, minus ya toh, akhirnya stres, teriak-teriak di Victoria Park. Ada yang begitu? Ada, ini saya cerita makanya. Nah teman-teman kalau tahu temennya kayak gitu, kasih tahu, oke? Nah lanjut. Cowok 1 bulan 2 bulan kenal 1 tahun. Setelah 1 tahun apa biasanya ngomongnya? Halo? Hai. Oke. Jadi kalau sudah 1 tahun kenal, nanti lama-lama cowoknya akan bilang, Dek, kayaknya saya sudah mantap melanjutkan hubungan bersama kamu. Yang ceweknya seneng loh, ya udah gimana kalau kita nikah saja. Nah, ya udah Mas, gimana ya wis kita nabung rumah di Indonesia aja ya. Caranya gimana? Pinjem duit. Misalnya Mbak Monik nih, misalnya ini misal loh Mbak, misal pacaran sama Mbak Monik, ya udah saya sudah siap melanjutkan hidup bersama kamu. Ya udah kita pinjam ke bank. Pinjam berdua datang ke bank pakai namanya Mbak, tanda tangan 200.000 $, selfie berdua ya toh. Habis itu captionnya update status, langkah pertama bersama ya toh. Setelah selesai habis update status, ya udah dek, nanti 6 bulan pertama kamu yang bayar, 6 bulan berikutnya saya, 6 bulan berikutnya kamu ya toh. Terus uangnya titipin saya aja dek ya toh. 6 bulan pertama saya bayar Mbak Moni, selanjutnya cowoknya menghilang. Boras ini pinter-pinter aja ngilang. Berarti aman ya, sudah ya. Jadi selanjutnya harus hati-hati. Itu love scam namanya. Yang terakhir, nah teman-teman sudah belajar ilmu agama, alhamdulillah sudah bagus sekali. Tapi nanti bila suatu saat kan kita banyak di kajian di sini, di sana, di sana. Kalau ada yang kajian sampai mengajarkan misalnya Nyon Sewu membenci pemerintah Hong Kong, nah itu mohon diinformasikan. Harus hati-hati, gitu nggih. Mungkin itu sementara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya senantiasa diberkahi kesehatan, kebahagiaan, kemudian keluarganya juga sukses, karir keluarganya, enteng jodohnya, pulang kaya raya, senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Selanjutnya Polisi Hongkong ngobrol sedikit ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau di jalan nyapa, Billy gitu ya. Setelah ini dari Iya. Setelah ini dari Polisi Hongkong, mau bahasa Inggris apa Kanton? Kanton. Sek. Sing Inggris angkat tangan.
Bahasa Indonesia. Oke, sing Kanton angkat tangan. Oke, you may talk to them. Say in Kanton. Hello everyone. Hi. So, you know Chinese? I heard from Julia that I can. Any one of you Guangdong, okay? Okay. So, we are from. Thank you very much for giving us help. We are from Hong Kong Police, and today we just want to spread the message that protect your bank accounts. Don't lend, okay? Don't rent, and don't sell your bank accounts, okay? Okay, we will be distributing those leaflets in orange colors, and please feel free to take and give your friends, right? And actually today we have a new comic book, okay? This is a colorful comic book, you know, with stories of, we have include a few stories with the money loan. 廣東話係嘛？你哋識唔識聽㗎？識聽。嗱，今日我帶咗本漫畫書嚟啊，靚唔靚啊？本漫畫書。係啦，咁咧我哋入邊咧有好多個古仔嘅喎。OK， 咁啊，大家可以雖然個漫畫書咧係英文係嘛，咁啊，但係咧大家都可以攞翻去睇下啦，好冇？仲有呢個係咪我哋嘅宣傳單張啊？嗱，上邊呢個我哋有個印尼文嘅口號啦，都係咪？咁啊，大家都攞翻去俾你嘅朋友睇喎，好唔好啊？今日好多謝 Yuliana 啦，今日帶我哋過嚟啦，咁樣咁希望大家都保護自己乜嘢啊？唔好借俾人啊！有啲乜嘢？錢，銀行唔好借錢，啱啦。仲有咧，銀行戶口係咪啊？係。銀行戶口可唔可以借俾人啊？可以。可唔可以賣俾人啊？可以。可唔可以租俾人啊？可以。咁如果有人問你攞個銀行戶口借嚟用下，俾翻錢你喎，咁你點同佢講啊？唔可以。一定唔得啊！好好啊，俾啲掌聲自己先，係啦。Thank you very much。咁啊，希望大家都每人攞一張啦，好唔好？唔該晒 ，thank you。Terima kasih guys semuanya guys. Rumahnya yang paling jauh mana? Yunlong? Oh Yunlong. Lawu. Assalamualaikum. Oh ya Allah, subhanallah. Pun yang penting hati-hati ya setelah ini bisa ngambil sumbangan di belakang ya. Nah, nanti sampai ketemu lagi. Biasanya di sini setiap hari apa? Can you take picture from this side? Thank you. 聽唔到。領導團歡迎Yes, from here, near to here is okay. Hiya. Yeah, from here. Thank you.